Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemuda adalah tulang punggung peradaban suatu bangsa. Hadis mengatakan, yang paling baik di antaramu sekalian adalah pemuda yang menyerupai orang dewasa, yakni berpikir cermat, berbuat, dan dapat menjadi pemimpin. Hadirin rahimakumullah, Islam pada 14 abad silam melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah menegaskan pentingnya peranan kaum muda bagi suatu bangsa. Beliau begitu cermat dan serius dalam melakukan pembinaan kepada kaum muda. Di antaranya seperti Ali, Usamah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sebagainya. Terbukti pada akhirnya orang-orang tersebut di kemudian hari memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan Islam pada masa-masa yang berikutnya. Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang sangat strategis, sebab di pundaknya lah kelak nasib sebuah bangsa akan ditentukan, apakah akan menjadi bangsa yang maju atau sebaliknya, yaitu bangsa yang terbelakang. Mereka akan memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Jamaah, oh jamaah, Allahu Akbar. Syekh Mustafa Al-Ghayalini dalam Id'atun Nasyi'in mengatakan, sesungguhnya di tangan mula kaum muda persoalan umat, dan dalam kebangkitan mula kehidupan masa depan suatu bangsa. Hadirin rahimakumullah, sebagai tulang punggung bangsa, kaum muda harus dipersiapkan sedini mungkin dengan melalui program-program pendidikan, akhlak, dan intelektual. Dengan demikian, intelektualnya harus sistematis sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga nantinya mereka menjadi manusia yang mengenal jati dirinya, bermanfaat dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Hadirin rahimakumullah, pemuda yang mental dan intelektualnya tidak terbina secara baik dan mudah terseret kepada hal-hal negatif yang akan merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat di lingkungannya. Kepada mereka harus diberikan pendidikan yang bertanggung jawab agar mereka menjadi manusia yang utuh dan berkesinambungan antara faktor-faktor intelektual, moral, spiritual, dan fisikal. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah sosok yang lekat dengan intelektualitas. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi pun, beliau sudah menunjukkan kemahirannya dalam berpikir yang digunakannya untuk berdagang. Setelah menjadi rasul, kecerdasannya ini dimanfaatkan untuk mendidik umat. Hal ini terlihat dari perbandingan antara kondisi penduduk di sekeliling beliau sebelum dan setelah pengangkatannya. Hadirin rahimakumullah, kecerdasan intelektual dalam Islam ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad melalui 6 aspek yang dimilikinya. Dari 6 aspek inilah kita bisa belajar bagaimana konsep intelektual dalam Islam dapat membantu beliau mewujudkan nilai-nilai agama seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah aspek-aspek tersebut? Dari 6 aspek tersebut antara lain, yang pertama cerdas berbahasa, yang kedua cerdas berhitung, yang ketiga cerdas gambar, yang keempat cerdas ingatan, yang kelima kecerdasan dalam menyelesaikan masalah, dan yang keenam adalah kecerdasan visi. Hadirin rahimakumullah, keenam aspek inilah yang harus ada pada benak generasi yang intelektual, utamanya kepada para pemuda. Kesimpulannya, generasi intelektual haruslah bersumberkan kecerdasan yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah pemimpin para umat yang sangat cerdas, yang sangat bertanggung jawab, yang sangat intelek, walaupun tak bisa menggapai kepribadian beliau yang amat luar biasa. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Unzur maqala wala tangzur mangkola. Look what was said and don't see who is talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.